Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiana Pruzifansa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. NIM saya 2892050021. Saya semester 6. Mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Dosen pengampu Bu Iva Masrifa, SEMM. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini ingin melengkapi tugas UAS saya, yaitu tentang modal Ventura. Yang pertama, pengertian. Menurut Clinton Richardson, Ontario 1987, modal Ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi. Yang kedua, menurut Kempres nomor 61 1988, yaitu perusahaan modal Ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Lalu di sini ada landasan hukum. Kepres nomor 61 tahun 1998 tentang lembaga pembiayaan dan Kemenkeu nomor 1251 KMK 013 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 KMK 013 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan yang kemungkinan diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995. Tujuan yang pertama, berdirinya atau terbentuknya suatu perusahaan baru. Yang kedua, membantu perusahaan yang mengalami kesulitan pada tahap awal. Yang ketiga, tahap pengembangan produk atau tahap kemunduran. Yang keempat, merealisasi ide menjadi suatu produk. Yang kelima, di sini ada melancarkan mekanisme investasi dalam dan luar negeri, mengembangkan proyek research and development. Yang ketujuh, pengembangan teknologi baru dan alih teknologi. Yang kedelapan, pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Selanjutnya di sini ada manfaat modal Ventura. Yang pertama ada bagi PPU, yaitu terpenuhi dana modal usaha. Yang kedua, peningkatan peluang berhasilnya usaha. Yang ketiga, peningkatan efisien kegiatan usaha. Yang keempat, di sini ada peningkatan bankability. Yang terakhir, peningkatan kemampuan pengembangan usaha bagi perusahaan MPV, yaitu pertama, memperoleh balas jasa pembiayaan. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, peningkatan kemampuan teknis karyawan dan staf MV. Yang keempat, peningkatan informasi dan penyebar luasan tentang MV. Jenis pembiayaan modal Ventura. Sini ada penyertaan modal langsung, yaitu bersama-sama mendirikan suatu perusahaan. Yang kedua, penyertaan modal PMV dalam bentuk pengambilan sejumlah portofolio saham PPU. Semi equity financing, yaitu PMV membeli obligasi konversi convertible bond yang diterbitkan PPU. Pembiayaan bagi hasil dilakukan pada PPU yang belum berbentuk badan hukum. Sini juga ada sumber dana modal Ventura. Sumber dananya itu investor institusi, lembaga keuangan internasional, perusahaan asuransi dan dana pensiun, investor perorangan, perbankan. Selanjutnya di sini ada tahap pembiayaan modal Ventura. Tahap pengembangan atau development stage, lalu tahap ekspansi atau expansion stage, yang terakhir tahap akuisisi atau acquisition stage. Mekanisme modal Ventura. Yang pertama di sini ada single tier approach.
Nah, ini untuk contohnya ada investor, lalu perusahaan modal ventura, lalu perusahaan pasangan usaha, lalu terakhir di sini ada divestasi. Di sini ada two-tier approach, yaitu di sini ada 3 investor, lalu di sini ada fund company, lalu di sini ada perusahaan pasangan usaha, di sini ada manajemen company, lalu yang terakhir ada divestasi. Perbedaan modal ventura dengan bank. Yang pertama di sini pelaku yaitu bank, kreditor, debitur. Modal venturanya investor, usaha modal ventura, PPU. Yang kedua, bantuan pembiayaan, bank pinjaman atau kredit, modal venturanya penyertaan modal. Yang ketiga, keterlibatan manajemen, bank tidak ada. Modal venturanya ada sebagai partner. Yang keempat, jenis risiko, bank kredit macet, modal venturanya usaha gagal. Yang kelima, bentuk keuntungan, bank bunga kredit, modal ventura capital gain. Yang keenam, jangka waktu, bank pendek, menengah, panjang, modal ventura 5-10 tahun atau panjang ya waktunya. Yang ketujuh, di sini ada akhir kontrak, bank lunas dan putus hubungan. Lalu modal venturanya di sini divestasi. Lanjut, di sini ada keunggulan modal ventura. Yang pertama ada sumber dana bagi perusahaan baru. Yang kedua, bantuan manajemen diberikan perusahaan modal ventura. Yang keempat, perusahaan dapat mencari bantuan modal lain. Selanjutnya, dapat menaikkan pamor perusahaan. Yang keenam, memperluas jaringan usaha, melindungi perusahaan kecil yang berpotensi. Perusahaan modal ventura sangat peduli maju atau mundur perusahaan. Kelemahan modal ventura. Yang pertama di sini ada jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang. Yang kedua ada terlalu selektifnya perusahaan modal ventura dalam mencari perusahaan pasangan usaha. Yang ketiga, kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil alih oleh perusahaan modal ventura apabila menunjukkan gejala kegagalan. Lanjut, di sini ada alasan kurangnya berkembangnya pola penyertaan dibandingkan bagi hasil di Indonesia. Yang pertama, perusahaan yang mendapat suntikan dana PT. Perusahaan di Indonesia umumnya perusahaan keluarga. Keberatan ada pihak lain dalam manajemen. Yang terakhir, anggapan bahwa pinjaman lebih baik. Kendala modal ventura. Yang pertama, belum dikenal. Kedua, resiko tidak terbayarnya pembiayaan lebih tinggi. Yang ketiga, di sini ada kesesuaian antara PMV dan PPU sulit ditemukan. Keempat, tenaga profesional yang kurang memadai. Yang kelima, divestasi modal ventura melalui pasar modal kurang dapat diandalkan. Dukungan regulasi yang belum lengkap. Nah, di sini ada contoh perusahaan modal ventura, ada 3. Yang pertama di sini ada Bahan Arta Ventura, di sini ada Pertamina Dana Ventura, dan terakhir ada PT Permodalan Nasional Madani atau disebut juga dengan PNM. Sekian, terima kasih dari video presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.